Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari Wear.id atau Wear Indonesia, ditemani oleh BJ dari DJI Consumer Product Specialist. Oke, kali ini kita mau bahas apa nih Mas BJ? Nah, ini ada kamera action yang baru dari DJI. DJI ngeluarin Osmo Action 3. Osmo Action 3. Pengen tahu selengkapnya? Let's check it out. Oke, sebelum kita lebih jauh, gue pengen kita bercerita dulu nih, si Action 3 ini sebenarnya bedanya apalah secara singkat dengan yang pendahulu-pendahulunya. Karena ini kok jadi balik lagi nih kayaknya tampilannya. Kangen sama bentuk yang lama. Jadi gini loh, kemarin tuh Action 2, kita ngomongin Action 2 sedikit ya. Jadi Action 2 itu mencoba bentuk yang unik. Kenapa? Supaya bisa tampilannya dipakai, kita tampil di sini aja ya. Seperti di itu, paper, ya dia screen. yang mana disebut sebagai modular kamera tapi magnetik. Jadi lepas pasangnya gampang, terus bisa dipakai untuk lifestyle juga, dalam artian kalian ngevlog atau kalian misalnya bikin apa ya, video mukbang atau apa, terus bahkan bisa ditaruh di dada seperti kalung. Itu tuh tidak dimungkinkan dengan bentuk yang konvensional, jadi makanya membuat seperti itu. Dan juga orang banyak beli action cam itu nggak cuma buat action, makanya arahnya di arah ke situ. Nah tapi kalau untuk action pun bisa, tapi ada limitasinya. Betul. Nah makanya sekarang balik lagi nih, balik lagi supaya bisa meng-cater semuanya. Ya kan, meng-cater semuanya dalam hal lebih ke action sih sekarang. Lebih ke action ya. basically Kembali lebih ke action. DNA-nya ya. Berarti yang kemarin tuh yang kedua, kenapa bentuknya seperti itu? Karena ada purpose-nya, yaitu untuk orang yang nggak, ibaratnya gampangnya nggak action amat ya. Nggak action amat gitu. Oke, langsung kita ngomongin nih, beda desainnya dan materialnya. Mungkin kenapa kita bandingin sama yang pertama? Karena ini yang paling mendekati ya. Gitu ya. Ya, boleh. Nah, jadi sama-sama dual screen, tapi yang screen yang baru, pertama secara bentuk lebih besar ya, karena layar besar biasanya lebih enak untuk di navigasinya. Dan ini dua layar ini sekarang udah touchscreen. Kalau yang lama kan yang depan nggak touchscreen kan. Dan yang dulu juga hanya boleh milih layar mana yang mau on, mau depannya depan aja, belakangnya mati, ya kan. Kalau belakang aja, depannya mati. Sekarang dual on dan dual touchscreen. Kenapa dual touchscreen? Sedangkan kompetitornya tidak touchscreen depannya. Kalau ini touchscreen, supaya menavigasinya nggak bolak-balik. Misalnya mau selfie, mau ganti ubah mode, aja itu dari depan ya. aja, ngapain mesti seperti itu. Oke. Nah, itu satu. Nomor dua, dengan desain seperti ini, in term of battery life atau in term of kekuatan ketahanan air, itu bisa diimprove jauh. Karena makanya form factor-nya juga bedanya lumayan jauh ya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini gedenya lumayan ya, apalagi terlihat dari lensanya gitu ya. Berarti baterainya juga lebih gede ya? Baterai lebih besar. Baterai lebih besar. Dia 1790 mAh dan dia juga mengklaim baterai life lebih lama. Tapi nanti ngomongin baterai life nanti ya. Ini masih ngomongin desain. Nah kalau ngomongin desain di sini, door-nya sekarang di samping, bukan di bawah lagi. Kita kalau yang lama kan kalau buka baterai dari bawah, di sini dibuka 1, 2, dia akan pop up seperti ini. Betul. Ya, door-nya campur sama baterainya. Kalau ini enggak. Ya, kita door-nya dari samping, bukanya ke atas, dan ini baterainya bisa dilepas. Dan baterainya ini tadi yang saya bilang ada improvement di baterai lifetime-nya. Ya, micro SD sekarang di sini, bukan micro SD di dekat tempat chargeran. Kita pasang lagi di sini. Nah, kalau ngecas masih di sini. Nah, yang sebelumnya ngecas juga sama di samping. Nah, cuman bedanya tidak ada port untuk micro SD. Kalau yang baru, kalau yang lama ada di situ. Nah, kurang lebih seperti itu. Tombol quick switch masih ada. Tombol quick switch ini untuk preset. Jadi kalau teman-teman pengen ngeset foto malam kayak gimana, di set nanti di save. Jadi nanti kalau kita pencet ini, sama ya, pencet ini ngebantu banget ya. Tombol power juga di sini. Tapi tombol lebih gede-gede ya, jauh nih kalau kita lihat secara desain. Dan ini nonjol gini supaya gampang dipencetnya. Jadi kalau diraba pun tinggal klik aja gitu kan. Nah, terus juga tombol shutternya juga lebih besar. Gede banget ya shutternya. Ya, lebih besar seperti ini. Oke. Ya. Dan tombolnya jadi cuma 2, yang lama ada 3 ya. Ada untuk nyalain matiin display kayak sleep button, bisa untuk nyalain, di sini quick switch. Nah, sekarang quick switch sama si tombol power dijadiin satu.
Oke. Ada yang baru lagi, kenapa dia taruh di samping tadi baterainya bukan di bawah? Karena di bawah sini ada tempat untuk locking mekanisme yang magnet. Jadi ini bawah ada magnetnya nih. Oke. Yang bawah kalau kan dipasang yang dulu soalnya biasa aja nih, nggak ada apa-apa. Ya, dan kita tidak perlu menggunakan frame untuk memasangnya juga bisa. Ada nggak frame-nya? Dia ngasih juga frame-nya, tapi untuk tujuan yang lebih unik lagi. Nanti akan kita bahas di frame bagian frame. Skenario-skenario-nya ya. Bagian depan masih removable lens, tapi dia somehow menambahkan karet, dan karet ini bisa dibuka. Ini supaya lebih protektif aja ya. Jadi kalau kebentur, kalau kebentur itu masih lebih ada extra protection. Dan ini kalaupun pecah, kita bisa ganti nanti akan dijual si pelindung lensanya. Ya, ini bisa dibuka seperti ini. Oke. Ya. Dan sudah menggunakan hydrophobic coating ya, seperti jadi seperti daun talas. Efek daun talas. Ya, efek daun talas. Jadi kalau kena air, karena orang kebanyakan pakai action cam pasti nyebur. Ketika sudah nyebur, keangkat terus kita foto, buru-buru mau foto atau apa di atas, itu kalau nggak ada coatingnya maka akan ada bercak air. Kayak bekalang gitu ya guys. Jadi kayak ya windshield mobil kan kalau habis hujan kayak gitu masuk ke ininya. Makanya mendingan pakai hydrophobic coating. Nanti bisa langsung tinggal pakai di foto atau video setelah habis kena air, itu nggak apa-apa. I see. Tapi tadi lu bilang ada sebelum kita shoot videonya ada don'ts-nya ya, katanya nggak boleh diapain biar iya, jadi gini, untuk sekarang yang pakai coating gini, ini nggak perlu dibersihin pakai cairan ya. Intinya ini tidak perlu kalau bersihin udah bersihin pakai air aja, dilap boleh, tapi tidak boleh dipakein cairan pembersih LCD misalnya, karena ntar coatingnya bisa hilang. Malahan jadi efek hidrofobiknya hilang ya. Jadi ya bersifat sementara kan, namanya coating itu kan bisa worn off gitu ya kan, bisa wear off, jadinya itu bahaya. Kalau misalnya sampai hilang nanti jadi nggak ini lagi. Oke. Nah itu dari desainnya, apalagi mungkin secara mic ini gue lihat ada beda ya posisinya ya. Ini ada 2 di atas di sini. Oke, mic-nya di sini ada 3 arah ya. Arah depan di sini ada 2, di atas ada, di bawah sebenarnya sini ada. Cuman dia nggak ada kayak lubangnya ya. Bagian bawah di sini ada. Sudah sih. Jadi ada 3 arah. Jadi kalau mau naik motor atau apa, dia bisa auto wind reduction. Jadi suara angin juga bisa di filter. I see. Oke, sekarang kalau ngomongin terkait material nih, karena gua ngerasa kalau yang Action 2 itu kayak baru bentar aja ya, di samping karena baterai ya, tapi bahannya itu kayak memancarkan panasnya gampang banget ya, yang Action 2. Alloy kan? Alloy ya. Nah, sedangkan kalau yang ini apakah sama dengan yang Action 1 atau gimana? Enggak, ini beda. Bahannya ya? Bahannya kurang lebih sama, tapi hanya di sini warnanya berbeda ya. Secara warna aja nih, ini kan lebih ke abu-abu muda, yang ini lebih ke kayak dark gray, atau ini bisa disebut sebagai hitam mungkin ya. Gitu. Ini mirip sama si OM6 kemarin ya kan. Sekarang style-nya jadi kayak black dark edition atau apa gitu. Jadi warnanya lebih gelap ya. Currently produk-produk DJI. Jadi bisa kebayang ya, sedikit recap. Jadi memang kalau si Action 3 ini kembali lagi yang ngomongnya beda lagi. Kalau dulu yang kedua DJI Action 2 aja, sekarang sebutannya DJI Osmo Action 3 lagi. Dia mau ada Osmo-nya lagi. Ini bentuknya seperti ini, kenapa? Karena memang dia pengen kembali ke DNA-nya dia, yaitu ya layaknya kamera action camera ya. Karena kalau yang 2 kemarin itu beda purpose-nya. Nah, sekarang kita langsung ngomongin ke bagian selanjutnya. Oke, sorry bro, tadi agak kelupaan. Biasa kan kalau DJI selalu ngeluarin produknya dengan paket-paket yang berbeda nih. Bagaimana si Osmo Action 3? Ada berapa paket? Ada 2 paket. Jadi ada yang standar atau basic. Satu lagi kita sebutnya sebagai Adventure Combo. Nah, Adventure Combo ini paketnya nggak cuma 1 baterai, tapi ada tambahan seperti selfie stick yang panjang banget. Terus ini ada dapat 3 baterai lagi. Jadi kita buka aja ya. Nah, baterainya ada 3, itu bisa di store di kita sebutnya sebagai charging hub seperti ini. Tapi dia tidak menyimpan baterai ya. Artinya ini bukan kayak AirPods misalnya. Dia ada baterainya, ada daya sendirinya di case-nya ya. Ini hanya untuk hub saja, tapi ini bisa menjadikan dia sebagai power bank ketika
baterainya dipasang di sini, kita colok ke sini jadi output. Jadi ini colokannya bisa input dan output. Jadi ingat guys, kalau misalnya abis syuting jangan mikir dengan taruh di sini dia bakal ngecas, tetap mesti dicolok ya gitu. Ngomongin terkait paket, kita tampilin aja tabelnya biar lu tahu perbandingan exactnya antara si Adventure Combo dengan apa yang tadi yang biasa basic combo. Yang basic combo gitu. Basically nggak ada beda ya secara teknologi atau apa, fitur pun semua sama, cuman biasa baterai lebih banyak dan kayak aksesorisnya gitu, which is ya baterai sih ya yang paling berasa tuh kalau beli DJI. Biasanya kenapa beli yang combo, main reasonnya tuh biasanya baterai. Oke, lanjut bro. Nah ini ada frame-nya. Frame-nya ini selain untuk proteksi juga untuk ada vertical mount. Jadi kita di sini kita buka gini, kita pasang seperti ini, klak, lalu kita kunci, tak. Nah kita dapat, karena ini yang combo dapatnya 2. Harusnya kalau yang basic dapatnya 1. Ya, yang mana kita bisa pasang di bawah tadi kan. Wah, enak banget sih ini. Masangnya klik aja. Tapi pastikan ya kalau ketika masang bener-bener pas ya, plak, ini udah kunci baru jalan. Jangan sampai kalau kalian naik motor atau naik sepeda, udah nih udah pasang, udah bisa jalan, tahu-tahu nggak masang dengan sempurna, and then jatuh. Karena ini basically magnet sama pengunci gini lah. Ada kunci sama, balik lagi kayak yang kemarin. Yang Action tuh kan juga seperti itu. Nah ini kalau kita mau vertikal, mau yang normal. Nah kalau mau vertikal kita bisa angkat, kita pindahin sebagai seperti ini. Sih. Sangat relevan untuk konten zaman sekarang yang mostly vertikal ya, untuk TikTok, IG Reels, YouTube Shorts seperti itu. Jadi seperti itu. Lalu dapat ini adalah ada shift mount untuk bisa. Ini hanya karena dia Adventure Combo atau yang basic? Saya lupa. Nanti bisa dicek ada di gambarnya. Langsung di tabel aja ya. Di gambarnya aja. Oke. Nah kalau yang satu lagi, kita yang combo itu dapat kita ini hanya sebagai Adventure Combo ya guys, dapat selfie stick. Selfie-sticknya. Nah selfie sticknya ini bisa dibilang apa ya, kecil banget gitu, ringkas, gampang dibawa kemana-mana. Cuman jangan sangka ini pendek ya. Ini panjang loh guys. 1,5 meter. Nah ini panjang ya. Panjang. Pada awalnya kalau kita kira cuman biasa kan kalau yang paling berapa 60 cm atau berapa, ini bisa 1,5 meter dan ini kuat ya. Bahannya pun bagus, bagus. Ini mirip sama bahannya extension rodnya OM. Nah, ini mirip nih ya, bahannya kayak aluminium gitu. Dan yang uniknya lagi, DJI nggak tahu apa yang ditaruh di AI-nya dia di DJI Mimo. Nah menurut DJI di DJI Mimo itu, kalau kita mainan ski menggunakan selfie sticknya dengan longest sticknya, itu somehow sticknya bisa dihilangin jadi invisible stick. Jadi kayak sensasi invisible stick di kamera 360 ya. Saya belum pernah nyobain ya karena di sini nggak ada salju. Nah AI-nya dia tuh ngebaca kalau salju berarti artinya harus putih. Hanya karena salju gitu. Kalau menurut DJI seperti itu ya. Kalau kita misalnya di rumput begitu bikin, mungkin dia AI-nya nggak bisa ngebaca karena itu dia AI-nya yang dari aplikasinya. Jadi seperti ini. Kabel charger masih dapat, kabel charger di dalam sini. Type C to C. Nah sekarang udah zamannya Type C to C. Kenapa? Karena bisa fast charging. Oke. Nanti kita ngomongin baterai lebih lanjut. Jadi ini aja nih yang Adventure Combo. Kita 3 baterai beserta selfie stick dan ini frame-nya. Oke. Oke, langsung tadi kita udah ngomongin desain dan material, kita ngomongin kapabilitas kameranya dulu nih, dan mode-mode smart apa aja sih yang ada di Action 3 ini gitu. Dan mungkin ada beberapa, kalau yang nggak ada di yang edisi sebelumnya bisa juga di-share kalau seumpamanya ada. Oke, jadi pertama-tama nih buat teman-teman yang baru nonton Action kayak gimana, si Action 3 ini masih menggunakan sensor kamera yang sama. Jadi 1/1.7 inci. Karena segitu tuh sama dengan yang versi terdahulunya ya guys, yang Action 2 sama. Jadi masih menghasilkan foto yang sama dan juga resolusi dan frame rate yang sama. Jadi kalau teman-teman nanya, yang tertingginya berapa adalah 4K 120. Nah, kalau kalian mau ngambil slow-mo dengan resolusi paling baik ya berarti di 4K 120. Tapi kalau untuk kegiatan action yang biasa mungkin bisa di 4K 60 misalnya. Nah, terus stabilisasinya juga masih ada yang Rocksteady 2.0 dan juga ada Horizon Steady. Jadi mirip kayak Avata tadi. Rocksteady-nya itu pun di atasnya Rocksteady ada namanya Horizon Balancing, yang mana titik
apa sih dibilang rollnya itu sampai 45 derajat. Jadi kalau kita miringin 45 derajat itu masih level horizonnya. Begitu sampai lebih dari 45 baru akan goyang. Itu cocok untuk kegiatan seperti lari, sepeda. Ya, tapi kalau kalian benar-benar tidak kepengen sampai kita goyang pun dia akan kegoyang, ya itu pakai horizon steady-nya. Horizon steady itu kita puterin begini sekalipun itu tidak akan kebalik. I see. Oke. Seperti itu. Oke. Mungkin kalau masih ngomongin kamera, mumpung gimana nih kalau pada saat low light kan standar kan pertanyaannya. Kalau kamera kecil gini kan orang suka kayak underestimate nih terkait performa low lightnya. Gimana? Kalau kita ngomongin low light tentunya ya masih sama ya sama yang Action sebelumnya, Action 2. Untuk 1/1.7 saya rasa sudah cukup bagus untuk low lightnya, tapi harap diingat bahwa kalau low light itu akan mempengaruhi AIS-nya, Electronic Image Stabilization, karena kan stabilisasinya dia dari elektronik, jadi akan ada efek ghosting dan lain-lain. Itu sudah hal yang wajar. Ya beda sama Osmo Pocket atau Pocket 2, itu kan tidak pakai AIS tapi menggunakan mechanical gimbal. Nah itu action cam manapun pasti kalau low light itu akan ngefek di gambar yang tadi saya bilang ghosting. Tapi kalau dari sisi tingkat kecerahan atau apa, tentunya dengan sensor sebesar ini saya rasa sudah cukup. Ya misalnya mau motoran malam-malam gitu kan. Mungkin ada yang harus ngevlog malam-malam gitu, tapi saya saranin kalau memang harus ngevlog malam-malam tambahin extra lighting sih. Extra lighting ya. Extra lighting misalnya pakai LED light yang kecil atau apa gitu bisa lah. Tapi memang kamera seperti ini tuh tidak didesain untuk low light sebenarnya. Low light dalam artian video low light ya. Tapi kalau foto ya kita kan bisa setting manual, mau long expo dan lain-lain itu masih bisa. Seperti itu beda purpose gitu. Terus kayak kalau ngomongin kayak apa namanya FOV-nya gitu, 155 masih sama. 155 jadi 155, sama ya. Walaupun soalnya takutnya orang ngiranya udah lihat yang Action 2 kan bentuknya lebih kecil tuh. Kirain ini kan agak lebih besar. Jadi lebih lebar. Ternyata sama aja ya. Sama ya 155. Oke. Jadi secara spek sebenarnya kurang lebih kamera ini sama dengan pendahulunya tapi dengan form factor yang berbeda. Iya, dan ada 4 upgrade di sini dari bandingan sama yang sebelumnya sih. Gitu. Kita mau bahas upgrade-nya juga sekalian? Boleh. Upgrade-nya apa aja nih? Oke, jadi dari upgrade-nya pertama dia menggunakan kita sebut sebagai long lasting battery atau extreme battery mereka nyebutnya. Extreme battery ini bisa dipakai di suhu sampai -20. Jadi orang-orang yang suka main ski itu aman banget. Ya tidak akan takut akan mati atau apa sih. Mungkin yang suka liburan ke Eropa mungkin. Ya, itu -20 itu masih aman. Lalu long lastingnya di sini, ini baterai somehow kita pakai 1080. Misalnya ada yang masih merekam 1080 itu bisa 160 menit. Dan itu cukup lama ya, 160 satu baterai loh. Kalau teman-teman punya 3 baterai udah lama banget. Nah cuman kalau kalian merekam 4K bagaimana? 4K itu adalah 90 menit. Satu baterai. Ya, satu baterai itu 90 menit. Dan kalau teman-teman makainya itu nggak durasinya dipotong-potong, ya itu akan jauh lebih lama. Kayak saya biasanya kalau pakai action cam itu tidak dalam waktu yang lama. Karena saya lebih senang filenya kecil-kecil ya. Klip-klip aja nanti dijadiin satu. Jadi saya satu baterai pun untuk seharian kalau buat saya pribadi cukup. Tapi kan orang yang menggunakan action cam rata-rata itu power user. Power user itu butuh multiple batteries. Nah sekarang baterai satu aja udah bagus. Kalau punya multiple baterai akan lebih baik lagi kan. Contoh orang suka touring. Banyak orang touring motor rata-rata, gue harus beli extra battery. Nah sedangkan DJI sudah ngasih paket yang sudah 3 adventure combo udah cocok gitu. Jadi kalau kalian mau pakai untuk motoran 3 baterai lebih dari cukup. Ya satu dipakai misalnya udah habis ditaruh colok ganti baterai yang berikutnya, yang di dalam mungkin di tas bisa dicas pakai power bank, bisa jadi ya kan, bisa dicas pakai power bank atau pas lagi istirahat kita bisa ngecas yang itu, jadi selalu full aja tuh sampai tujuan. Jadi itu kita sebutnya sebagai power user. Power user itu orang yang bener-bener pakai kameranya to the limit, dan orang-orang itu rata-rata adventure semua yang pakai, mau naik motor, mau apa tuh namanya terjun payung atau apapun ya downhill, itu semua adalah power user. Ya. Jadi ini mengakomodasi orang-orang seperti itu. Oke, karena tadi udah sempat singgung terkait baterainya. Ini kalau misalnya, kalau lu kan tadi kan kayak ambil klip potong-potong, on off gitu. Tapi kan ada beberapa kegiatan kayak biasa kayak mancing atau enggak kayak hiking yang
mostly orang pengen taruh udah entah di dada atau di mana lah gitu, kayak jalan terus. Nah, gimana sistem manage heatnya nih? Karena kan kalau yang sebelumnya karena kecil juga ya, kalau Action 2 kan bentuknya kecil, itu cepet panas. Nah ini gimana? Ini banyak ditanyain sih sama teman-teman. Ini sih so far memang belum ada report kalau baterainya overheat, ya kan, belum ada report. Tapi tetap aja teman-teman ngambil di resolusi berapa dan frame rate berapa. Lebih penting sih ke frame rate. Kalau saya sarankan itu kalau untuk kegiatan yang perekaman panjang, ya paling nggak maksimumnya ya 4K 60. Kalau disarankan lagi 4K 30, kecuali teman-teman memang mau ngambil yang ada efek dramatisnya 60 lebih halus, itu bisa. Tapi kalau ada orang yang suka salah kaprah ngambilnya ya udah 4K 120, tapi buat apa? 120 itu kinerja kameranya maksimum sekali dan pasti ada tendensi untuk bisa panas dan bisa jadi juga overheat. Apalagi kalau kita di Indonesia yang tropis ya, panas, itu akan mempengaruhi banget. Misalnya kita juga di indoor yang tidak ada airflow, kita bikin di 4K 120 udah pasti panas. Jadi sesuaikan kebutuhan. Jadi harus diakal-akalin juga ya, walaupun baterainya memang secara kapasitas lebih naik, udah ada improvement, tapi juga mesti diakal-akalin kalau apalagi buat aktivitas yang durasinya panjang gitu. Kalau enggak bisa overheat juga ya. Ya. Terus satu lagi adalah ini, dia menawarkan vertikal tadi. Yang mount vertikal. Jadi kan sudah menggunakan masih magnet ya, magnetic mountnya dari bawah. Tapi kalau teman-teman pakai yang frame seperti ini, kita bisa mounting vertikal. Dan ini hanya karena beli Adventure Combo atau yang harusnya dapat? Harusnya basic juga dapat ini. Dapat frame-nya juga. Jadi memang udah dipikirin lah skenario-nya dengan tren bikin konten zaman sekarang gitu. Nah, gimana dengan color profile-nya nih bro, pengaturannya? Ya, jadi di color profile kalau kita mau ngambil video itu ada opsinya, kita nyalain gitu. Di sebelah kanan itu ada opsi untuk enable pro-nya dulu. Jadi kalau kita sudah enable pro, itu kita bisa pilih-pilih untuk color profile yang normal atau decina light. Kalau teman-teman suka kegiatan post production, kalian bisa ambil yang decina light karena decina light itu lebih ke arah flat color ya. Dan nanti kalau di grading lagi bisa lebih optimal ya. Oke. Nah, kalau gua ngelihat ini kan speakernya tuh ada lebih banyak ya, tapi mungkin akan kita kasih reviewnya lebih lanjut lagi. Jadi ini video review ada 2 part, ini yang sama Mas BJ ini yang part pertama, dan di part 2-nya bakal kita lebih ngomongin terkait voice-nya juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut terkait Action 3, kebetulan kita punya kesempatan untuk lebih explore lagi Action 3, langsung tulis aja di kolom komentar dari video ini, jadi bisa masuk ke video part 2 dari product review si Action 3 ini. Oke, pertanyaan yang kayak biasa kalau buat teman-teman yang lagi pertimbangan action camera itu tahan air dan durability gimana nih? Iya, karena kita kan tadi udah ngomongin stabilisasi juga, kita udah ngomongin hasilnya resolusi dan frame per second berapa. Nah sekarang tahan air atau nggak? Tahan airnya ini bisa sekarang 16 meter ya, yang biasanya ada 10 meter, 11 meter, ini di 16 meter. 16 meter tanpa casing waterproof. Jadi kalau teman-teman tuh di highlight tuh kalau misalnya kayak aduh kok males nih mesti beli casingnya lagi, ini udah bisa gitu ya. Iya, dan itu 16 meter itu bisa dibilang sudah free dive ya, ya kan, udah sampai 16 meter tuh nggak perlu tambahan lagi. Lalu di sini ada sensor baru. Ini di tulisan O-nya di Action ini ada sensor baru. Ini sensor untuk temperatur. Jadi kalau misalnya kita siang hari itu dia tahu temperaturnya seperti apa, maka akan adjust color-nya. Nah kalau kita nyelam ke air gitu, misalnya snorkeling atau diving, itu dia akan menyesuaikan juga color-nya supaya jadi outputnya lebih bagus. Jadi ini O-nya ini ada kayak sensornya. Kalau kita nanti zoom bisa kelihatan, nanti mungkin bisa diambil. Oke, sebelum closing nih, kalau menurut lo si Action 3 ini sebenarnya cocok buat orang yang kegiatan seperti apa atau profilnya seperti apa sih? Nah, jadi kalau DJI sendiri punya 4 profil. Yang pertama cycling, cycling atau motor biking ya sama. Orang-orang yang suka mainan motor sama sepeda. Lalu kedua itu adalah diver. Orang yang suka di laut, mau diving, mau snorkeling ya. Terus yang ketiga itu adalah si ini traveler masih masuk juga.
Traveler masih masuk. Travel vlog gitu itu ya, dan juga tentunya lifestyle. Nah, lifestyle juga masih masuk karena kan nggak semua orang melakukan kegiatan ini yang ekstrim atau action ya. Kegiatan ekstrim ya. Atau lifestyle bisa juga ada hubungannya sama ngevlog, jadi vlogging lah. Ya, vlogging itu masuknya juga lifestyle, orang-orang yang suka mendokumentasikan kegiatan sehari-harinya, daily vlogger atau automotive vlogger ya. Teman-teman daripada bawa kamera gede kemana-mana ribet, bawa ini aja. Ngomongin durabilitas sudah nggak perlu ditakutkan lagi, apalagi ada frame tambahan. Dan juga ini rugged lah bentuknya seperti ini, dan lepas pasangnya gampang, kita mau pasang di mobil, dan aksesorisnya juga nanti akan masuk banyak, baik untuk sepeda, untuk pasti lengkap nih ya masuk nanti di Indonesia ya. Oke. Seperti itu sih. I see. Jadi cukup clear ya penjelasan dari Mas BJ, tapi jangan lupa ini bakal ada part 2-nya. Jadi kalau misalnya lo ada pertanyaan lebih lanjut, kebetulan kita punya kesempatan untuk review lebih in-depth lagi. Jadi tulis aja di kolom komentar atau DM kita kayak biasa di Instagram @WearIndonesiaOfficial. Oke, thank you atas perhatiannya. Kayak biasa kalau misalnya mau support kita bisa dengan membeli produk-produk yang udah kita review. Untuk harganya ini tadi untuk 2 paket ini kita langsung tampilin aja, dan lo bisa cek di situs dua.id sekaligus buat support kita. Oke, gua Andrew dan gua BJ. Oke, thank you and see you next time. Bye.